Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aprinur Hadi, NIM akhir 107 dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang algoritma linear regression menggunakan dataset Celery data.csv. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester kecerdasan buatan tahun Gasal 2023 Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu ada definisi AI, kedua ada dataset yang saya gunakan, ketiga itu algoritma yang saya gunakan, yang keempat itu ada hasil algoritma yang saya gunakan, dan juga nanti ada implementasi program berupa Python terkait dengan algoritma yang saya gunakan menggunakan dataset yang pertama tadi, yaitu Celery data.csv. Kita langsung pokok pembahasan pertama, yaitu ada definisi AI. Yang pertama itu ada definisi AI-nya tersendiri adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah sebuah simulasi kecerdasan manusia yang dapat diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia, seperti cara belajar atau learning, melakukan penalaran atau reasoning, dan juga mengambil keputusan atau decision making. Dan juga di sini ada sebuah cara mengoreksi diri atau self correction. Dan juga lanjut, perangkat yang menerapkan AI dapat melakukan setidaknya satu dari 4 hal berikut. Yang pertama adalah acting humanly, yang dimana sistem dapat bertindak layaknya seperti manusia. Yang kedua itu ada thinking humanly, yang dimana sistem ini dapat berpikir layaknya manusia. Yang ketiga itu ada thinking rationally, di mana sistem ini mampu untuk berpikir secara rasional. Keempat ada acting rationally, yang dimana ini sistem sanggup untuk bertindak dengan rasional. Untuk cara kerja AI-nya ini sendiri adalah dengan cara memanfaatkan data yang diinputkan untuk dipelajari, yang dimana programmer adalah sebuah pihak yang biasanya memberikan data sebagai sumber pengetahuan untuk AI sendiri, yang nantinya itu AI akan mengidentifikasi dan menganalisis data, menganalisis pola dan hubungan antar data, lalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang ia pelajari. Maka dari itu, semakin banyak berlatih dengan big data, kemampuan AI akan semakin meningkat. Seperti itu. Untuk selanjutnya dataset. Untuk dataset yang saya gunakan Celery data.csv, yang dimana Celery data.csv ini merupakan sebuah data yang berisi tentang hubungan antara years experience atau lama waktu orang bekerja dengan Celery atau data yang dia dapatkan. Seperti itu. Dan juga untuk algoritmanya itu di sini saya menggunakan sebuah algoritma linear regression, yang dimana linear regression ini adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam data science dan tergolong algoritma supervised learning. Algoritma ini menggunakan prinsip regresi untuk membuat sebuah model prediksi untuk target variabel berdasarkan dari variabel bebasnya. Pada dasarnya, algoritma ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel yang ada dan prediksinya. Pada simple linear regression, jumlah variabel terikatnya hanya ada satu. Pada linear regression ini, variabel terikat Y diprediksi berdasarkan variabel X yang diberikan, yang nantinya hasil yang akan dihasilkan itu berupa hubungan linear antara variabel input X dengan variabel input Y. Seperti itu. Dan bentuk matematika dari linear regression ini sebagai berikut, yaitu Y sama dengan theta 1 ditambah theta 2 X, yang dimana Y di sini merupakan sebuah variabel output yang akan diprediksi nantinya. X di sini sebagai variabel input, theta 1 di sini sebagai titik potong, dan theta 2 adalah nilai koefisien terhadap nilai X. Model yang dibuat menghasilkan solusi terbaik jika mampu menemukan nilai terbaik pula untuk theta 1 dan theta 2. Artinya, ketika kita membuat sebuah model menggunakan linear regression, kita harus menemukan nilai terbaik dari theta 1 dan theta 2 agar nantinya model yang dihasilkan lebih perfect dan lebih sempurna. Seperti itu. Dan untuk hasil algoritmanya ini
Berdasarkan saya sampaikan tadi, bahwasanya algoritma linear regression ini adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam data science untuk mencari hubungan antara variabel-variabel yang ada dan melakukan prediksi pada variabel terikat Y berdasarkan variabel bebas X, yang dimana hasil dari algoritma ini adalah hubungan linear antara variabel input X dengan variabel output Y. Algoritma ini membaca data yang memiliki dan memodelkannya sesuai tujuan yang diinginkan. Contohnya di sini ada regresi linear sederhana, adalah salah satu bentuk regresi linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tidak hanya di regresi linear sederhana, di sini juga terdapat regresi linear berganda, yang dimana digunakan untuk bentuk regresi linear yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen adalah sebuah variabel X-nya dan juga variabel dependen sebuah variabel Y atau variabel terikat. Rumus di regresi linear yang digunakan di regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Seperti itu. Untuk implementasinya kita langsung ke Google Colab-nya. Nah, pertama-tama kita mengimportkan di sini tampilan untuk si salary data.csv tadi kita implementasikan ke Google Colab untuk mengimplementasikan si algoritma linear regression tadi. Yang pertama itu kita mengimportkan file di Google Drive dan menghubunginya ke Google Colab dengan perintah from Google Colab import drive. Dan juga di sini saya menggunakan untuk fungsi mount untuk nantinya akan ada sebuah tahapan mounting agar si Google Drive dengan Google Colab ini saling terhubung. Selanjutnya itu di sini saya mengimportkan sebuah pandas yang dimana digunakan untuk membaca atau meload data dari lokasi yang saya simpan. Di sini saya import pandas, terus di sini saya membaca data CSV yang saya simpan di Google Drive-nya saya di Content Drive, My Drive, data.csv. Selanjutnya di sini ada dfhead yang dimana dfhead ini digunakan untuk melihat struktur data yang ada di data tersebut secara langsung. Di sini kita akan menerima 5 sampel data teratas yang ada di data yang kita miliki. Selain dfhead, di sini juga terdapat dfinfo yang digunakan untuk melihat deskripsi singkat dari data yang kita miliki. Yang dimana dapat kita lihat di sini terdapat range index-nya itu dari 30 entries, yaitu dari angka 0 sampai 29. Dan juga di sini terdapat di data ini terdapat 2 kolom, yang dimana kolom pertama terdapat years experience dan salary, yang kolom kedua itu ada salary. Dengan years experience memiliki 30 suatu angka tertentu yang bertipe float. Sama halnya dengan salary, kolom salary ini memiliki 30 suatu angka tertentu yang memiliki tipe data integer. Oke. Dapat kita lihat bahwasanya setiap jumlah angka yang ada di kolomnya ini sama, sehingga kita tidak perlu melakukan sebuah lining data karena tidak ada data yang hilang. Lining data adalah sebuah situasi yang dimana jumlah data setiap kolom itu berbeda atau jumlahnya ada yang hilang, seperti itu. Sehingga karena di sini sudah datanya sama, maka kita tak perlu melakukan sebuah lining data. Dan juga di sini ada di type-nya ada float dan integer. Setelah dikarenakan datanya sudah lengkap, kita langsung saja ke tahap filtering untuk X dan Y nya, yang dimana X ini ada df titik.ilox, yang dimana X ini memasukkan semua baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir. Kolom terakhir itu yang di bagian ini, salary. Dan untuk variabel Y nya di sini df_ilox menampilkan hanya memasukkan kolom terakhir saja, yaitu kolom si salary. Untuk memastikannya kita dapat melihatnya, kita ketikkan X lalu kita run.
maka di sini akan keluar years experience, karena di X ini hanya memasukkan semua baris dan semua kolom kecuali di kolom terakhirnya tadi si salary nggak masuk. Kita coba di variable y nya, maka di sini akan keluar data di si salary-nya, nih si bagian salary. Setelah kita melakukan sebuah filtering, kita lanjut ke proses selanjutnya, itu membagi data yang kita miliki menjadi dua, yaitu Xtrain Xtest dan Ytrain Ytrace, dengan cara memasukkan the from Sklearn model selection import train test split, yang dimana kita akan men-split data yang kita miliki menjadi dua, yaitu Xtrain Xtest Ytrain Ytrace, yang dimana train test split sama dengan train test split, X Y test size-nya itu sepertiga. Sepertiga di sini adalah kita akan menggunakan 30% data yang kita miliki sebagai data testing. Sisanya 70% itu kita gunakan untuk data training. Dan untuk random state-nya ini adalah untuk random state ini data testing dan data trainingnya itu memiliki data yang tetap, tidak dirandomkan setiap kita menjalankan program secara ulang. Jadi kita memiliki data train dan data testing itu tetap seperti itu. Setelah kita membagi data, kita membuat sebuah model, membuat atau memasukkan ke model di algoritma ini dengan cara memasukkan from Sklearn linear model import linear regression. Regressor sama dengan linear regression. Setelah itu kita memfitkan modelnya ke data training yang kita punya dengan regression titik fit Xtrain Ytrain. Kenapa di sini kita menggunakan Xtrain dan Ytrain? Karena Xtrain dan Ytrain ini adalah sebuah data train yang kita miliki. Setelah kita membuat semua model, kita membuat sebuah fungsi ypred atau memprediksi variabel y-nya menggunakan Xtest. Yang dimana kita kan sudah tadi membuat sebuah model. Nah, untuk di sini kita membuat sebuah prediksi si variabel y ini kita prediksi menggunakan Xtest seperti itu. Maksudnya itu memprediksi nilai y-nya itu berapa menggunakan Xtest dengan sintak ypred sama dengan regression titik predict Xtest. Selanjutnya kita membuat sebuah visualisasi menggunakan matplotlib ASPLT dengan memasukkan import matplotlib.pyplot ASPLT, terus kita plt scatter Xtrain dan Ytrain-nya dengan warna hitam, dan juga plotnya kita kasih warna hijau. Nah, untuk scatternya ini adalah di sini warna hitam, ini adalah sebuah Xtrain atau data train yang kita miliki. Dan untuk detailnya adalah sebuah judul yang di sini years experience dan versus salary. Untuk X labelnya kita kasih nama years experience, dan juga Y labelnya kita kasih ke salary atau gaji. Sama halnya dengan data testing, kita buat sebuah grafik juga sehingga kita dapat memiliki sebuah grafik yang dimana di sini ada grafik untuk testing, di sini untuk grafik training, dan juga di sini ada grafik testing. Itu tahap selanjutnya itu sudah selesai. Di sini kita membuat sebuah fungsi baru yang dimana kita membuat sebuah prediksi angka baru terkait dengan years experience yang belum ada di data. Contohnya di sini salary pred regression predict berapa tahun, terus di sini akan menampilkan the salary for that amount of years experience is salary pred. Contohnya di sini 30. Berarti pengalaman 30 tahun itu dibayar berapa aja, dibayar berapa untuk pengalaman pekerja selama 30 tahun. Di sini terdapat 307.194 dolar, 307.194 dolar yang dibayarkan untuk seseorang yang memiliki pengalaman bekerja selama 30 tahun.
Kita coba di angka lain, semisal seseorang tersebut memiliki pengalaman bekerja selama 50 tahun. Dan kita lihat berapa yang akan dibayarkan untuk membayar seseorang yang memiliki sebuah pengalaman pekerjaan selama 50 tahun. Di sini terdapat sebanyak 494.113 dolar yang dibayarkan untuk seseorang memiliki pengalaman bekerja selama 50 tahun. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang regresi linear, terkait dengan algoritma regresi linear menggunakan dataset salary-data.csv. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.